أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai saat ini masih memberi kita peluang, masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Kita pun tak tahu sampai bila Allah izinkan kita menikmati hidup di dunia ini. Yang pasti suatu saat, suatu ketika, dunia ini akan kita tinggalkan. Ketika itu, ajal menjemput nyawa kita. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan dapatlah kita gunakan kepada sesuatu yang Allah ridha, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sama-sama maklum, sama-sama faham keadaan sekarang ini, di mana telah terjadi musibah, iaitu virus corona yang cukup terkenal sekarang ini. Mari kita ikuti fatwa ulama, kita ikuti himbauan pemerintah setempat. Semoga kita terhindar dari musibah virus corona ini. Kita tinggalkan sebentar tentang musibah virus corona ini. Kita sudah berada pada bulan Ramadan, di awal Ramadan, maka mari pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Jadi, saudaraku, kalaulah Ramadan ini kita mulai dengan rasa syukur, kita sambut dengan bersyukur kepada Allah, maka sesuai dengan janji Allah, nikmat Allah tidak putus kita terima. Dan kita akan jalani Ramadan tahun ini dengan penuh kenikmatan. Sehingga lapar yang kita rasakan nikmat, letih yang kita rasakan nikmat, dahaga yang kita rasakan nikmat semua. InsyaAllah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah mengabulkan doa kita.
Kita ingat di penghujung Ramadan tahun lalu, kita semua berdoa pada Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Sampaikanlah umur kami, Ya Allah, untuk dapat masuki Ramadan tahun depan. Dan Alhamdulillah, kita masuk Ramadan tahun ini. 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Saudaraku yang berbahagia, kita faham sekali kalau tahun lalu masih bersama kita, saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, tetangga kita, masih sama-sama bertarawih dengan kita. Masih sama-sama berbuka puasa dengan kita. Masih sama-sama tadarus Quran bersama kita. Tapi tahun ini Allah telah menjemputnya. Mereka telah kembali ke rahmatullah. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari kita doakan semua saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, handai taulan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya. Dan insya Allah, Allah pertemukan kita nanti di surga yang penuh nikmat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam rangka memasuki Ramadan tahun ini, mari pertama sekali kita berniat, kita bertekad untuk dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Kita menyadari, kita menginsafi bahawa Ramadan tahun lalu kadang-kadang masih terdapat kekurangannya, masih terdapat kelemahannya, masih terdapat cacat celanya. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi puasanya hanya lapar dan haus, pahala tak dapat sama sekali. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi lagi yang disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, puasanya tak dapat apa-apa, lapar dan haus saja. Tak ada pahala sama sekali. Apa itu? Pertama, al-kazib, bohong, berdusta. Maka Ramadan tahun ini kita bertekad untuk berkata jujur, bersifat jujur, tidak akan berbohong sama siapapun dalam hal apapun. Yang kedua, wal ghibah, mengumpat. Jagalah lisan kita dari mengata-ngata orang, jaga lisan kita dari menceritakan hal-hal orang lain, apalagi menceritakan aib orang lain, menceritakan kesalahan orang lain. Saudaraku, ingatlah bahawa kita ini baik, kita ini dianggap orang baik, orang masih menghormati kita. Kenapa? Kerana Allah tutup aib kita. Oleh karena itu, mari kita hindarkan lisan kita untuk tidak mengata kesalahan orang lain, untuk tidak mengumpat orang lain. Wal ghibah. Yang ketiga, wan namimah, adu domba, menghasut. Jangan suka menghasut orang lain, biarkanlah orang dengan hal orang, kita dengan hal kita. Istilah sekarang, jangan kepohlah terhadap masalah orang lain. Kerana kita juga ada masalah, saudaraku. Yang selanjutnya, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Jangan sekali kita melakukan sumpah palsu. Berkatalah yang benar, tak perlu bersumpah-sumpah, apalagi sumpah palsu. Yang terakhir, wan nazara bisawat, memandang dengan sawat. Jadi 5 perkara ini hendaklah kita jaga dalam Ramadan, iaitu berkata mesti benar, tidak boleh bohong. Yang kedua, jaga lisan, jangan sampai mengumpat, mengata-ngata orang. Yang ketiga, jangan kita menjadi orang si tukang hasut, pengadu domba. Yang keempat, hindarkan sumpah palsu. Yang kelima, jagalah penglihatan kita dari yang membangkitkan syahwat kita. Kalau 5 ini kita tidak jaga, maka hilanglah pahala puasa kita. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang berbahagia, jadi jangan lupa kita berniat, kita mohon pada Allah, ya Allah,
Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kami. Dan bantulah kami dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kami dan yang membatalkan pahala puasa kami. InsyaAllah. Amin ya Allah. Selanjutnya jemaah yang berbahagia. Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan umur kita Ramadan tahun ini, mesti kita bersyukur lagi. Kenapa? Ini adalah kesempatan. Allah beri kesempatan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Di mana hadits qudsi mengatakan, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Allah berfirman, iaitu kullu amalin ibn Adam lahu, seluruh amal perbuatan Bani Adam untuk dirinya, illa saum, kecuali puasa. Saumuli, dan puasa untuk aku. Berapa pahala puasa yang Allah berikan? Tak ada satu pun orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti banyak, tidak terhitung. Oleh kerana itu, bersyukurlah kita dapat melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Kita kumpulkan amal-amal soleh. Memang dalam bulan Ramadan ini, bulan yang banyak kita melakukan amal-amal soleh. Pertama di antaranya sahur kita termasuk amal soleh, puasa sudah amal soleh, solat kita amal soleh, buka puasa amal soleh, dan Ramadan itu juga ada solat tarawih. Barangkali tahun ini tarawih tak boleh di masjid, kita buat di rumah. Ya. Kita Ramadan tahun ini kita berusaha bagaimana kita boleh khatamkan Al-Quran. Caranya macam mana? Ya, kita subuh baca 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isyak 2 halaman. InsyaAllah sebulan Ramadan dia akan khatam. InsyaAllah. Jamaah yang berbahagia. Bayangkan jamaah yang berbahagia. Ibadah sunat, dalam riwayat dikatakan ibadah sunat yang kita kerjakan dalam Ramadan, maka fadilahnya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Sedangkan ibadah wajib yang kita kerjakan dalam Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan sampai kepada 70 kali ganda. Jadi sayang kalau kita lepaskan peluang Ramadan ini untuk kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita perbanyak berzikir pada Allah. Kita banyak baca Quran. Bayangkan, satu huruf yang kita baca dari ayat Quran, 10 pahalanya. Itu di luar Ramadan. Bagaimana dalam Ramadan? Maka dilipat gandakan oleh Allah. Yang terakhir, Ramadan, mari kita jadikan sebagai bulan penghapusan dosa kita. Allah tahu kita banyak salah. Sebagaimana hadis Nabi, kullun nas khata khairun khata taubah. Semua manusia itu bersalah, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia mengakui akan kesalahannya, dia bertaubat dan mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan untuk kita menghapus kesalahan kita. Sebagaimana hadis Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddam bizambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan hati-hati menjaga puasanya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini pertama, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri kita peluang untuk masuk Ramadan tahun ini. Yang kedua, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa kita dan yang membatalkan pahala puasa kita. Dan mari Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk kita memperbanyak amal-amal soleh kita buat bekal di akhirat nanti. Dan mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan untuk kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.